Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran tema. Anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Ini Indonesia telah merdeka. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para generasi penerus untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Nah, pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan pembangunan. Ada pembangunan pos ronda, kemudian ada pembangunan jalan, ada pembangunan masjid, dan sebagainya. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan kita sebagai pelajar. Tentunya kita juga punya kewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengisi kemerdekaan. Di antaranya adalah sebagai pelajar itu belajar dengan tekun. Ini juga termasuk bagian dari cara kita dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti perlombaan, kemudian mempelajari kesenian daerah. Ini adalah contoh-contoh cara kita dalam mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Nah, di sini ada usulan-usulan dasar negara dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan. Yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian Profesor Dr. Supomo itu pada tanggal 31 Mei 1945. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian dari Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya pada tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat Pancasila di dalamnya. Di mana Pancasila yang pertama itu berbunyi, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin.
Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan hingga saat ini, Pancasila ini menjadi dasar bagi negara kita. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Berbagai kebudayaan tersebut harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Mengapa harus dilestarikan? Karena agar tidak punah. Nah, apa saja cara kita untuk melestarikan kebudayaan? Nah, ini ada beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan. Yang pertama yaitu mengenali dan mempelajari berbagai kebudayaan daerah sendiri dan daerah lain di Indonesia. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus bangsa. Kemudian yang keempat, mencintai kebudayaan daerah sendiri tanpa merendahkan kebudayaan daerah lain. Dan yang kelima, tidak mudah terpengaruh dengan masuknya berbagai kebudayaan asing. Tadi adalah beberapa contoh cara untuk melestarikan kebudayaan. Tahukah kalian, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Apa saja fungsi dan kedudukan Pancasila? Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Di Pancasila adalah sumber dan dasar segala aturan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Artinya, Pancasila adalah nilai yang ideal untuk diwujudkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Itu Pancasila membedakan Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, apa saja budaya khas bangsa Indonesia? Di antaranya adalah gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Gotong royong contohnya saling membantu secara sukarela. Kemudian musyawarah dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Toleransi, bersikap rukun dan damai dalam perbedaan. Nah, bagaimana cara kita bersikap terhadap teman yang berbeda latar belakang? Nah, yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian menolong teman tanpa membedakannya. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat persaudaraan. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.